Jadi BNN juga mungkin ada dua keluarga yang ada di sini juga tadi yang dihubungi oleh BNN. BNN juga berkoordinasi dengan BNNP DKI supaya ini memang harus diterima. Kemudian juga ada BNN berkoordinasi yang kami langsung buat tadi. Ada sebenarnya persyaratan sedikit yang belum dipenuhi oleh jaksa penuntut umum. Cuma kami bilang bahwa kami ini kan bukan eksekutor, kami adalah pemohon. Untuk itu BNN atau BNNP tolong berkoordinasi juga dengan Pak Jaksa dan dengan KPU-nya kalau memang ada kekurangan. Yang penting kami bilang sesuai dengan undang-undang pelayanan publik, ya segera dilayani dan jangan permintaan masyarakat ini ditunda-tunda. Karena apa? Ya kami ini termasuk juga terdakwa itu kan dalam membayar pajak. Membayar pajak itu kan ada awas hubungannya. Jadi meminta juga kalau ada nanti pihak dari BNNP berkoordinasi dengan kejaksaan, mohon dibantu. Terima kasih. Ya, pada pokok ini kan pelaksanaan penetapan hakim yang sudah ada ya. Nomor 275 atas nama Muhammad Ahmad Akbar seperti ini kepada Tim Asesmen Terpadu pada BNSP DKI Jakarta. Nah, suratnya sudah diterima ya, selesai. Tinggal koordinasi saja sebenarnya. Nanti kalau apa kurang, saya rasa kan asesmen saja sebenarnya. Tugasnya dari BNNP ya. Nanti kalau memang ada kekurangannya dari jasa dari aja tidak kasih tidak ada masalah sebenarnya ya. Karena sudah masuk di sana ya. Tinggal tanggal dan waktunya saja nanti ditentukan ya. Ada lagi kami minta dari apabila memang BNN minta untuk jadi kami tolong diberitahu menanti. Ya. Itu dari terdakwa juga. Ya, kalau bisa memang di lapas nggak apa-apa saya. Kalau bisa di lapas saja nggak ada masalah ya. Nanti apa yang BNN perlukan bisa nanti juga diselesaikannya. Sama pemohon sama bisa tidak masalah itu. Yang punya mau melaksanakan sudah ada ya. Tinggal waktunya aja. Ada yang sampaikan dari masa. Udah ya, kalau itu bacanya. Baca. Ya, oke, silakan. Terima kasih yang dia ini akan membacakan proses pembicaraan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Nota pembelaan pledoi untuk atas nama terdakwa nama Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Uni, tepat tanggal lahir Depok, umur tanggal lahir 30 tahun 8 Juni 93, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Semuja Blok F1 nomor 12 RT 004 RW 12 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat atau apartemen City House BSD Tower Tuton 1 lantai 15 unit D1 15L Jalan Bintong Kelurahan Pegadengan Kecamatan Pegadengan Kabupaten Tangerang Selatan, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama, 1. Melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009
tentang narkotika, atau kedua, melanggar ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ketiga, melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Satu Romawi, pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Terlebih dahulu melalui persidangan mulia ini, kami sebagai kuasa hukum terdakwa mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis hakim beserta anggota, termasuk juga panitera dalam perkara ini, yang dengan sabar dan telaten memimpin persidangan hingga sampai pada giliran kami sebagai kuasa hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan pledoi ini. Proses sudah berjalan tertib dan tidak ada perbuatan yang saling melecehkan atau yang menghina martabat peradilan. Perjalanan persidangan demikian sangat kami rasakan sebagai bagian dari kecintaan semua pihak untuk mengungkap kebenaran material dalam perkara ini yang akan membawa ke gerbang keadilan sejati. Demikian pula kepada jaksa penuntut umum yang dengan semangat dan gesit lancar mengajukan perkara ini serta melakukan penuntutan untuk keadilan, patut kami ucapkan terima kasih karena hal tersebut pertanda bahwa proses peradilan hukum masih ada. Kami yakin bahwa yang mulia majelis hakim masih sadar dan menyadari akan kewajibannya dan begitu pula terhadap tugas yang dibebankan oleh negara. Mudah-mudahan yang mulia majelis hakim tidak akan mengecewakan terdakwa dan masyarakat dalam putusannya, sehingga benar-benar dapat dibanggakan dan diagungkan sebagaimana tugas mulianya mewujudkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apapun yang diputuskan oleh majelis hakim dalam menjalankan tugasnya adalah menyangkut hari depan dan nasib manusia pada umumnya, dan khususnya nasib terdakwa. Kita harus mendapat bahwa sebelum adanya proses acara pidana, bagi seorang itu harus nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya. Sebagai konsekuensinya, seseorang itu harus tidak dituntut secara pidana. Demikian pula seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana, sekalipun selama masih dalam proses, yaitu selama terdakwa melakukan suatu peristiwa pidana, terdakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahan dalam suatu sidang pengadilan dengan menurut aturan-aturan yang berlaku. Hal ini semua ditentukan dalam proses acara pidana tujuan untuk mencari mendapatkan kebenaran yang hakiki, karena itu hanya kebenaran yang harus menjadi dasar dari keputusan hakim pidana lain, daripada itu tidak. Dengan demikian, langkah dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari kesalahan dan kekhilapan. Dua Romawi, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum dan para penunjuk sidang yang kami hormati, mengingat bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dicatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan oleh panitera, sehingga untuk menghindari penggunaan tidak efektif dan efisien, maka sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam merupakan suatu kesatuan tidak dipisahkan dari nota pembelaan pledoi ini. Untuk itu hanya akan mengungkap hal-hal yang sangat esensial dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut. A. Transaksi. Saksi Madi Sumita di bawah sumpah menerangkan mendapat informasi yang mencurigai juga paket barang terlarang tanggal 9 Desember 2003. Paket dikirim sore dari Resepsionis menerima sekitar 6 WIB. Sekitar pukul 9 WIB, terdakwa datang mengambil paket lalu bertemu resepsionis dan ditangkap serta diinterogasi.
Paket buka ternyata berisi papir ganja. Dalam penggeledahan satu paket ganja di dalam tas terdakwa dengan berat bruto 132 gram atau neto 0,5 gram. Setelah itu penggeledah di kamar apartemen terdakwa, saksi menemukan 4 paket sabu. Di atas meja tertulis terdakwa aktif untuk dikonsumsi sendiri. Sudah dikonsumsi dari awal 5 gram lebih pada tanggal 6 Desember 2023. Bukti camlong didapat dari Akri, mengetahui dari Akri dari HP yang disita. Terdakwa Akri ditangkap dan diancam pada tanggal 13 Desember 2023. Di hari dan dilakukan penggeledahan di kos terdakwa Akri ditemukan ganja dengan berat bruto 7 gram dan neto 540 gram, 5,40 gram. Timbang digital terdakwa dari Akri yang menggunakan sendiri. Jika sudah lepas dari hukuman sudah tidak ada pengawasan khusus. Terdakwa Amar mengaku ganja didapat dari nopan PPO. Dalam penyidikan sabu yang didapat terdakwa Amar hanya dikonsumsi sendiri, tidak diperjualbelikan. Terdakwa Amar tidak terlibat dalam sindikat narkotika, sindikat narkoba. Saksi satu tidak mengetahui terdakwa Amar sudah di asesmen apa belum. Tanggapan terdakwa benar. 2. Saksi Sumarno di bawah sumpah menerangkan terdakwa Akri mendapat barang sabu dari abang nama panggilan. Sabu siksa pakai ditaruh di meja digunakan oleh terdakwa Amar dan bersama terdakwa Akri untuk dikonsumsi sendiri. Pada waktu penangkapan di tas terdakwa Amar ada ganja di kamar ada sabu. Terdakwa Amar tinggal sendiri, sabu sembunyi di area meja. Terdakwa Amar yang menyampaikan ada sabu. Barang kita yang ada pada terdakwa untuk dikonsumsi sendiri. Papir didapat dengan pembelian di marketplace dan sendiri online. Terdakwa dan Akri mempunyai utang kepada terdakwa Amar sebesar Rp 50 juta. Tambahkan tanggapan terdakwa benar. 3. Saksi Andayani di bawah sumpah menerangkan. Saksi Dwi Andayani adalah keluarga terdakwa yang tahu bahwa Amar ini sebagai pecandu narkotika sejak tahun ditangkap oleh penyidik polisi. Tidak tahu ditangkap oleh penyidik polisi untuk pertama kali tahun 2017. Saksi sebagai pemerhati masalah narkotika berkepentingan Amar ini sembuh dari sakit kecanduan narkotika melalui keputusan hakim. Terdakwa sangat baik masyarakat dan sempat membantu UMKM. Terdakwa Amar sering membantu mahasiswa untuk menjadi influencer yang baik. Terdakwa Amar mengalami sakit secara psikis ragu walaupun secara fisik sehat, dan terdakwa Amar sudah terpengaruh dan sering melamun, berkaya dan berkeinginan. Saksi Julian ini datang di tempat rehabilitasi dan terdakwa Amar tidak bisa tinggal sendirian, bisa ditinggal sendirian. Menurut saksi Julian ini terdakwa Amar korban penyalahgunaan narkotika. Terdakwa Amar orang yang baik, ingin menjalani bisnis ingin keluar dari dunia artis, dan saksi Julian ini sering membantu terdakwa Amar. Terdakwa Amar sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Terdakwa Amar juga cerai setelah hukuman kedua yang menyebabkan terdakwa Amar depresi serta ayah mengalami kanker stadium 4, fokus merawat ayah yang sakit. Anak terdakwa Amar kehilangan seorang ayah. Keluarga akan protektif setelah keluar dari masa hukuman. Setelah rehab kedua, terdakwa Amar mau tinggal serumah dengan istri dan ternyata digugat cerai. Tidak tahu terdakwa Amar menggunakan narkotika, dan setiap bertemu terdakwa Amar baik di sosial. Tanggapan terdakwa benar. 4. Saksi ahli Dr. Ilyas SAMH di bawah sumpah menerangkan. Saksi ahli dari Dr. Ilyas yang dihadirkan menyatakan agar hakim memperdokumentasikan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Tempat pecandu bukanlah ditahan penjara, melainkan direhabilitasi. Efek narkotika yang biasa 1 gram lama-kelamaan bisa naik menjadi 2 gram.
atau lebih, dan banyak rehabilitasi luar masuk menandakan kewenangan pemerintah dalam pengawasan. Tidak ada pecandu yang harus dipenjara. Dasar hakim memutus perkara dengan skema meski barang lebih berat, akan tetapi hakim memutus perkara dengan keyakinan hakim. Pernah di BNN selama 8 tahun, di asesmen ditanggung negara. Asesmen hak terdakwa dan harus berkenan tanpa perlu meminta permohonan. Karena dari awal di asesmen menyebabkan penyidikan menjadi kacau. Tanggapan terdakwa benar. 5. Saksi ahli hukum narkoba Komisaris Jenderal Polisi Penerawang Dr. An Iskandar SH, SIK, SH, MH di bawah sumpah menerangkan bahwa ada 5 deputi di BNN yang salah satunya adalah deputi rehabilitasi, bahwa rehabilitasi perlu diasesmen terlebih dahulu, bahwa korban penjualan narkotika awalnya adalah korban dan setelah itu adalah disebut pecandu, bahwa terhadap pecandu seharusnya dikawal pasal 127 ayat 1, tetapi jika pengedar maka diperbolehkan mencantumkan pasal lain kalau pecandu diterapkan pasal selain 127 ayat 1, bahwa satu terdakwa sudah menjalankan dengan narkotika, yang kedua dan ketiga penyidik kepolisian harusnya melakukan asesmen dan dikatakan sebagai pecandu, bahwa karena tidak penyidik kepolisian dan kejaksaan belum melakukan asesmen, maka majelis hakim yang memutuskan persoalan asesmen, bahwa pecandu penyalahgunaan narkotika ketika dilakukan asesmen itu tidak dibayar dan semuanya ada disiapkan oleh BNN, bahwa kategori untuk lamanya proses rehabilitasi pecandu narkotika adalah tergantung taraf kehidupan narkotika seperti ringan, sedang, berat, bahwa sesuai dengan poin 8 di atas taraf pecandu narkotika bisa diketahui kriteria yang dilakukan asesmen terlebih dahulu. Hal ini jadi dasar hakim untuk memutuskan penyalahgunaan narkoba supaya direhabilitasi berapa lama. Bahwa penyalahgunaan narkotika bisa dilakukan rehabilitasi medis, dicek melalui darah dan lambung, dan 3 minggu akan sembuh secara medis. Dan yang memerlukan waktu yang cukup lama adalah gangguan psikis dan harus direhabilitasi sosial. Bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial itu anggaran dan tanggung jawabnya ada di Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Bahwa keputusan hakim untuk pecandu narkotika seharusnya bukan hukum penjara, melainkan paksaan rehabilitasi. Bahwa belum adanya peraturan mengenai pelaporan pasca rehabilitasi. Bahwa di seluruh dunia memastikan hukum pecandu narkotika adalah rehabilitasi. Bahwa pecandu adalah korban dan hukumnya tidak boleh diadministrasi dan hukuman penjara, melainkan hukuman alternatif yaitu rehabilitasi. Bahwa majelis hakim bisa memerintahkan kepada penuntut umum untuk asesmen. Bahwa saat ahli menjadi Kabaris Krim Polri, semua penyidik Polri harus memakai pasal 127 ayat 1 untuk penyalahgunaan narkotika. Bahwa pasal 103 pasal wajib bagi hakim untuk menangani masalah pecandu. Bahwa ada aturan tentang pecandu narkotika yang wajib direhabilitasi, dasarnya adalah peraturan bersama penanganan pecandu narkotika yang korban penyalahgunaan narkotika antar 7 lembaga yaitu Mahkamah Agung, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkes, Kemensos, dan BNN. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi, bukti surat, dihubungkan dengan prinsip dan asas hukum serta aturan hukum yang berlaku, maka melalui nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memperjualbelikan narkotika melainkan hanya untuk dikonsumsi diri sendiri. 2. Bahwa terdakwa mengalami depresi dan sakit secara psikis dengan adanya kejadian yang menimpa terdakwa bermula dari ayah yang sakit kanker stadium 4 sampai meninggal dunia, dan saat keluar dari masa rehabilitasi terdakwa diduga cerai. Perlu diketahui support atau dukungan dari orang terdekat atau keluarga sangat berperan besar dalam kesembuhan mental dan ketergantungan narkotika.
Tiga, bahwa terdakwa merupakan pecandu narkotika dibuktikan dengan kesaksian dari saksi Imade Sugita dan Sumarno, dan terdakwa sudah menjalani rehabilitasi yang kedua kalinya, yang seharusnya hukuman yang tepat ialah rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan akan narkotika. Empat, selama masa penyidikan di kepolisian hingga persidangan terdakwa belum melaksanakan asesmen yang mengakibatkan terdakwa tidak mendapat keadilan yang dimana hak dan terdakwa dan penyidikan menjadi kacau. 5. Bahwa terdakwa merupakan pecandu yang telah menyalahgunakan narkotika yang kedua dan ketiga, sehingga penerapan pasal yang tepat ialah pasal 127 ayat 1, dan sedangkan jaksa penuntut umum mendakwa pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1, dan 111 ayat 1. Maka penerapannya menyalahi undang-undang narkotika. Hukuman yang tepat terhadap terdakwa ialah dengan rehabilitasi agar terdakwa dapat lepas dari kecanduan narkotika, bukan dengan hukuman penjara. 6. Bahwa dari dimulai penyidikan sampai dengan persidangan terdakwa belum dilakukan asesmen yang menyebabkan penerapan pasal terhadap terdakwa tidak tepat, sehingga terdakwa tidak mendapatkan keadilan, yang dimana majelis hakim telah membuat penetapan yang memerintahkan jaksa penuntut umum untuk dilakukan asesmen terpadu, namun penetapan tersebut belum dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. 7. Bahwa apabila hasil visum et repertum atau asesmen menyatakan bahwa terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu berdasarkan pasal 127 ayat 2, maka menurut pendapat kami pasal yang tepat untuk diterapkan adalah menggunakan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk memutus yang bersangkutan menjalani rehabilitasi di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi milik pemerintah dengan biaya ditanggung Diba Kemenkes, Kemensos atau BNN. 8. Bahwa menurut pendapat kami kita semua harus memahami kekhususan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa sumber hukumnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang merubahnya. 9. Bahwa menurut pendapat kami hukuman bagi penyalahguna dalam hukuman pidana alternatif, yaitu menjalani rehabilitasi atas putusan hakim. Rehabilitasi hakim bukan proses pidana, tetapi proses medis dan sosial agar penyalahguna sembuh, pulih, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. 10. Bahwa oleh karena unsur tindak pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, pada akhirnya kami, kuasa hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni, menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia yang kami yakini akan arif dan bijaksana mempertimbangkan seluruh pembelaan kami sebelum mengambil keputusan, dan mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengambil perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan yang amarnya. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni terbukti dan bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. Menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex apo et uno. Atau lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Demikianlah nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan atas perhatian dan ketekanannya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara akuo. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 23 Juli 2024. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni, Law Office, Jemaah Esa